Pak, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang akan kita lanjutkan insyaallah dengan kajian rutin kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Walaupun kiamatnya sudah berlalu tanggal 21/12/2012. Alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar, dan kita insya Allah masih meyakini bahwa kiamat itu tidak akan muncul kecuali setelah muncul tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu ada yang kecil, ada yang pertengahan, dan ada yang besar. Dan yang besar pun dibagi menjadi dua. Tanda kiamat besar yang terjadi pada satu waktu, kemudian setelah itu baru tanda-tanda berikutnya. Tanda kiamat besar yang terjadinya dalam satu waktu adalah perang Malhamah Al-Kubra, perang besar, perang dunia ketiga, yang kemudian diikuti dengan munculnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu munculnya Dajjal, dan dalam waktu yang sama turunlah Isa ibnu Maryam, dan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Kita sudah berbicara tentang Imam Mahdi, berbicara tentang peperangan yang besar, berbicara tentang Dajjal secara panjang lebar. Hari ini, pagi ini kita akan bicara tentang Isa ibnu Maryam. Jadi kita nggak percaya kalau kiamat itu datang sebelum Isa ibnu Maryam turun. Karena belum turun. Mana Isa ibnu Maryam? Mana sekarang? Nggak ada. Belum turun. Dipastikan belum terjadi hari kiamat. Isa ibnu Maryam turun ke muka bumi ini, turunnya dari mana? Dari langit. Bagaimana cara turunnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena Isa ibnu Maryam menurut keyakinan kita belum mati, belum dibunuh, dan belum disalib atau tidak disalib. Pertanyaannya adalah, kenapa kok harus Isa ibnu Maryam yang turun ke muka bumi ini? Kenapa enggak Nabi Musa? Kenapa enggak Nabi Ibrahim? Kenapa yang dipilih adalah Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam? Ini beberapa pertanyaan yang barangkali muncul di benak kita. Terus, kalau Nabi Isa ibnu Maryam turun di muka bumi ini menggunakan syariat apa? Menggunakan syariat apa? Apakah menggunakan syariat yang dibawanya, ataukah menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekarang kalau kita bertanya, yang paling banyak jumlah pemeluk agamanya siapa hari ini di dunia? Bukan di Indonesia, di dunia. Yang paling banyak pemeluk agamanya agama apa? Agama Nasrani. Menurut pendapat yang rajih, bahwa di akhir zaman seperti zaman sekarang ini, yang paling banyak menempati bumi ini adalah bangsa Romawi, alias tadi yang memeluk agama Nasrani. Hampir di seluruh dunia ini, Eropa, Amerika, Filipina, Asia, Eropa, Amerika, Australia,
rata-rata memeluk agama Nasrani. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki turunnya Isa bin Maryam ini supaya menjelaskan kepada masyarakat dunia pada umumnya bahwa agama yang dibawa Isa bin Maryam dahulu itu bukan seperti yang diyakini kebanyakan orang sekarang. Ya, termasuk perayaan hari Natal itu nggak ada di Injil dan Taurat tanggal 25 Desember, nggak ada. Bahkan di Mesir pun nggak ada. Yang mereka juga memeluk agama Nasrani, Kipti, bangsa asli Mesir yang dulu pernah dijajah Romawi, itu juga nggak merayakan. Mereka merayakannya pada tanggal 6 Januari. Itu pun hanya kebiasaan mereka, bukan perintah dari Taurat dan Injil. Kemudian kebiasaan yang berasal dari orang-orang Mesir pada abad ketiga Masehi ini kemudian diresmikan oleh gereja pada abad keempat. Berarti memang bukan dari ajaran Nasrani asli. Jadi seperti ini akan diluruskan oleh Isa bin Maryam, benar. Makanya nanti Isa bin Maryam itu turun ke muka bumi ini mematahkan salib itu dari mana? Dipatahkan itu. Babi dari mana itu? Dibunuh babi itu. Ya, karena tidak babi itu ya, itu adalah binatang-binatang atau salah satu binatang yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa yang diturunkan adalah Isa bin Maryam, karena pengikut terbanyak di muka bumi di akhir zaman adalah pengikut Nabi Isa yang telah menyelewengkan Injil, yang telah menyelewengkan ajaran Isa bin Maryam. Maka salah satu hikmah diturunkan Isa bin Maryam adalah untuk meluruskan hal itu. Begitu juga di akhir zaman itu perlu muncul tokoh pemimpin yang agung. Karena sekarang saja namanya, siapa sih yang bisa menyatukan umat Islam? Sosok siapa yang bisa menyatukan umat Islam seluruh dunia? Karena masing-masing dari umat Islam ini mempunyai panutannya sendiri-sendiri. Bahkan di Indonesia juga begitu. Masing-masing kelompok mempunyai panutannya sendiri. Siapa sekarang tokoh di Indonesia umpamanya yang bisa menjadi panutan seluruh umat Islam Indonesia? Belum ada. Di dunia pun siapa? Belum ada. Maka perlu ada satu tokoh yang disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia. Ya. Maka muncullah yang pertama Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian dikuatkan dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dua pemimpin dunia yang akan memimpin dunia ini selama 40 tahun. Mereka akan memimpin dengan penuh keadilan. Ya, maka nanti tidak akan ada orang miskin. Tidak akan ada orang miskin, semuanya sejahtera. Ya. Roh jinawi itu kapan munculnya? Ketika ada Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kemudian yang ketiga juga Isa bin Maryam ya, kepingin membuktikan bahwa dulu orang-orang Yahudi telah berbuat zalim kepadanya. Pada waktu Isa bin Maryam beliau dikejar-kejar ya, bahkan ingin dibunuh walaupun beliau selamat dari pembunuhan. Maka beliau ingin turun kemudian menghapuskan seluruh bentuk kezaliman dari orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah, kita lihat beberapa dalil. Sekarang pertanyaannya, ada sih dalam Al-Quran yang menyebutkan Isa bin Maryam itu akan turun di muka bumi? Ada yang tahu?
Surat apa? Pernah membaca? Surat Az-Zukhruf ayat 61. Mungkin pernah dengar, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Wa innahu kembali kepada Isa. Sesungguhnya Isa adalah la ilmun lis-sa'ah. Ada yang membaca la alamun lis-sa'ah. Alam itu tanda. Jadi sesungguhnya Nabi Isa itu akan menjadi salah satu tanda hari kiamat. La ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Maka kalian wahai umat Islam jangan sampai ragu. Wattabi'un, dan ikutilah saya. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Itu dalam surat Huruf ayat 61. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min ahlil kitab." Makanya nanti kita lihat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menulis atau menyebutkan di dalam Al-Qur'an kata-kata ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Ahlul kitab itu orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka umat yang akan sampai hari kiamat itu cuma 3 ya. Umat Islam, ahlul kitab dan Persia. Yang ahlul kitab ini ya nanti sampai akhir dengan umat Islam. Umat Islam dan ahlul kitab. Disitulah rahasia kenapa Al-Quran banyak menyebut ahlul kitab, ahlul kitab, ahlul kitab, alladzina utul kitab. Karena ini umat yang akan menyertai umat Islam dan suatu ketika menjadi temannya umat Islam, walaupun nanti juga akhirnya berperang juga. Kita lihat di sini dalam surat An-Nisa 159, wa im min ahlil kitab, dan tidaklah ada seorang pengikut ahlul kitab atau orang ahlul kitab, pengikut Nasrani dan Yahudi, illa kecuali la yu'minan nabihi qabla yaumil qiyamah. Tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali akan beriman kepada Isa ibnu Maryam sebelum hari kiamat. Oh, berarti mereka akan masuk Islam semuanya? Iya, mereka akan masuk Islam semuanya. Dan mereka akan beriman kepada Isa ibnu Maryam semuanya. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabiyyi qabla yaumil qiyamah. Maaf, la yu'minan nabiyyi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sesungguhnya tidak ada seorang ahlul kitab pun kecuali akan beriman sebelum kematian. Sebelum kematian Isa ibnu Maryam ini menunjukkan bahwa Isa ibnu Maryam belum mati. Isa ibnu Maryam belum mati. Karena pasti ahlul kitab akan beriman sebelum kematiannya. Ada 2 penafsiran. Tidak ada seorang ahlul kitab pun kecuali akan beriman kepadanya, kepada Isa ibnu Maryam sebelum dia mati. Ini sebelum orang Nasrani itu mati. Atau tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali akan beriman kepada Isa ibnu Maryam sebelum beliau mati. Sebelum beliau mati. Maka sebelum beliau mati berarti sebelum beliau benar-benar mati dan dikubur. Nah, sekarang kita tanya kuburannya Nabi Isa di mana? Kalau seandainya beliau sudah meninggal, belum, nggak ada. Dan ketika kita katakan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT ke langit, bukan berarti beliau itu kemudian dijadikan anak oleh Allah SWT. Karena ada sebagian mu'alaf yang dulunya ahlul kitab
yang dulunya Kristen, yang dulunya Nasrani masuk Islam, sekarang jadi Kristolog. Saya pernah mendengar beliau mengatakan nggak benar itu Isa itu turun, itu hadisnya ahad, nggak bisa diterima dalam masalah akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak benar itu Isa itu kok di langit. Kalau Isa di langit, kata dia, itu berarti sama dengan agama Kristen, sama dengan agama Nasrani, dan itu tidak mungkin. Agama Nasrani mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, makanya ada Trinitas. Innallaha salisun salasa, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sebenarnya Allah itu Trinitas. Kata dia, ya kalau Isa kemarin diangkat ke langit, berarti seolah-olah kita membenarkan agama Trinitas, karena berarti Isa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini benar atau salah? Salah. Pertama, karena beliau mu'alaf, belum banyak tahu tentang Islam, atau Islamnya banyak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Contohnya, pemahaman yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Hadis ahad itu apa? Hadis yang belum sampai derajat mutawatir, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan hadis ahad, karena yang meriwayatkan dari sahabat itu tidak banyak, hanya satu atau dua atau tiga, kata mereka. Dan ini pemahaman yang enggak benar, bahwa hadis ahad tidak bisa diterima di masalah dalam masalah akidah. Isa ibn Maryam, pemahaman keyakinan tentang turunnya, keyakinan tentang diangkatnya Isa ibn Maryam ke langit dan turun lagi, ini masalah akidah. Jadi tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang akan saya bacakan tadi. Nah ini banyak orang terpengaruh dengan beliau. Karena itu perlu kita rumuskan, kita harus meyakini bahwa Isa ibn Maryam itu diangkat ke langit, kemudian akan turun di akhir zaman. Artinya sangat banyak sekali, termasuk dua ayat tadi yang saya bacakan, bahwa tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa bin Maryam sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat akan menjadi saksi terhadap mereka, kepada ahli kitab. Ya, kita lihat bukti dalam Al-Quran bahwa Isa itu tidak disalib. Isa itu kemarin itu tidak disalib. Buktinya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 157 158. Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, dan mereka mengatakan, ya mereka mengatakan secara bohong, kami telah membunuh Masih Isa ibn Maryam. Masih Isa ibn Maryam. Sebelum saya lanjutkan, ada kata-kata masih di sini. Masih Isa ibn Maryam dan Masih Dajjal. Bedanya apa? Bedanya apa? Kenapa disebut dengan Masih? Apa arti Masih? Masaha yang sahur, artinya menghapus. Kenapa Dajjal disebut dengan Masih? Orang yang menghapus, atau masih itu maf'ulun bihi, bisa orang yang terhapus atau bisa orang yang menghapus. Kenapa Dajjal disebut dengan Masih dan Isa juga disebut dengan Masih? Kenapa dan apa bedanya? Ada yang tahu? Masih, Dajjal disebut dengan Masih karena matanya
terhapus satu, makanya dijadikan masih ya. Masih itu matanya terhapus satu. Dajjal. Sekarang Ibnu Maryam kenapa dijadikan masih ya? Karena beliau mengusap berbagai macam penyakit, maka penyakit itu akan sembuh. Penyakit itu akan sembuh. Jadi kalau kita sakit perut diusap oleh Masih Ibnu Maryam sembuh. Sakit lepra disembuhkan, diusap oleh Masih Ibnu Maryam sembuh. Jadi salah satu mukjizat beliau itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Orang buta pun diusap matanya sembuh. Ya. Orang sakit kulit diusap oleh Isa Ibnu Maryam sembuh. Maka disebut dengan Masih ya. Itu mukjizat Masih Ibnu Maryam. Maka disebut dengan Masih di sini. Jadi sama-sama menghapus, tetapi beda artinya. Tadi terhapus matanya yang satu itu Dajjal. Kalau Masih Ibnu Maryam karena menghapus orang sakit sehingga menjadi sembuh. Kita baca ayatnya wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, dan perkataan mereka yang bohong, kami telah membunuh Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, sesungguhnya Masih ibn Maryam itu Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kata Allah ini, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, walakin subbihalahum, tetapi sebenarnya yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang, salah satu muridnya ya, yang disamakan wajahnya oleh Allah, disamakan wajahnya dengan Masih Isa Ibnu Maryam. Jadi murid dikira ini Masih karena Allah menyamakan wajahnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu, sesungguhnya orang yang masih bertengkar, berselisih tentang ini masih atau tidak dan seterusnya, sampai sekarang masih ragu. Sebenarnya masih atau enggak sih yang kita salib itu, masih ragu mereka. Jadi mereka sendiri masih ragu. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu. Ya. Illa tiba'a dhanni, sesungguhnya mereka ada kira-kira, oh mungkin ini masih kira-kira, mungkin, masih mungkin. Yakin? Enggak yakin kami. Karena kok hanya persis saja. Bahwa qataluhu yakina, mereka tidak membunuh secara yakin. Jadi bunuhnya itu ragu-ragu, ini insya Allah enggak sih? Jadi dibunuh aja lah. Mereka masih ragu. Barrafa'ahu lau ilaihi, tapi yang benar Allah telah mengangkat di sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi beliau itu Allah perkasa dan bijak ya. Artinya kenapa Isa Ibnu Maryam diangkat? Ya itu untuk sesuatu di akhir zaman yang akan diturunkan di akhir zaman untuk mematahkan argumen orang-orang Romawi atau orang-orang Nasrani. Jadi rahmatullah, kita lihat sekarang hadis-hadis yang menunjukkan turunnya Isa Ibnu Maryam. Memang hadisnya juga di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walaupun ahad, tapi Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan benar-benar menurunkan Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Sungguh ia akan mematahkan salib, ya, akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah. Karena babi ini juga termasuk binatang yang menjadi binatang terang. Ya. Bahkan di Indonesia yang mayoritas Muslim pun tempat penyembelihan babi, RPH, rumah penyembelihan hewan di Jakarta, di Kapuk, daerah Kapuk, daerah Jakarta Utara dekat bandara sana, itu konon yang paling banyak disembelih itu babi daripada sapi. Pertanyaannya, mau dikemanakan babi-babi itu? Padahal mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim.
dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Tapi kenapa yang banyak disembelih di Jakarta justru malah babinya dibanding dengan sapi? Ini penemuan. Ya, yang banyak disembelih adalah babi, dan sapi sangat sedikit. Ya. Maka akan dibunuh oleh Isa ibn Maryam babi-babi itu. Ya. Kemudian onta muda akan ditinggalkan karena tidak dibutuhkan lagi. Permusuhan serta kebencian akan sirna. Ia akan menawarkan harta, tetapi tidak seorang pun mau menerimanya karena semuanya sudah kaya. Jadi insya Allah di akhir zaman nanti kita yang merasa belum kaya nanti akan kaya sendiri di akhir zaman. Pada zaman Isa ibn Maryam, ya. Bahkan kalau kita ditawari harta pun pada waktu itu kita akan nolak. Kenapa? Saya sudah cukup. Bahkan nanti zakat pun tidak ada yang menerima. Ini terjadi pada zaman Isa ibn Maryam dan pernah terjadi kapan? Pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau menawarkan zakat keliling ke seluruh wilayah Islam. Tapi laporan dari para petugasnya susah menemukan orang yang menerima zakat karena semuanya makmur. Subhanallah, dikembalikan lagi zakatnya sampai beliau ya, karena zakatnya ini tidak diterima sampai beliau gimana caranya? Udahlah, akhirnya zakat itu ditawarkan kepada para pemuda yang masih bujang, yang mau menikah belum punya modal, akan kami modali dengan uang ini. Subhanallah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan belum lagi muncul sampai nanti munculnya Isa ibn Maryam juga akan terulang seperti itu. Ya, kemudian di mana turun Isa ibn Maryam? Turunnya di mana? Akan turun di mana? Karena di rahimahullah Isa ibn Maryam ini akan turun di Damaskus, Syria yang sedang perang. Mungkin mereka perang itu nunggu Isa ibn Maryam. Ya. Isa ibn Maryam akan turun di Damaskus, tepatnya di Menara Putih, timur Damaskus. Berarti timur itu ini barat, timur saja timur ya. Berarti timurnya Damaskus, terus timurnya berarti dekat dengan ke arah timur, ke arah Jawa Timur. Jadi timurnya Damaskus ya. Kalau timurnya Damaskus berarti dekat dengan Irak ya, Iran sana ya. Timur Damaskus, Menara Putih di timur Damaskus ya. Ini kalau dikatakan kapan akan muncul ketika sholat dikumandangkan, ketika qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, itu turunlah Isa ibn Maryam di situ. Padahal umat Islam pada waktu itu persiapan untuk sholat. Ya. Sholat apa? Sholat subuh. Ya, dia mengatakan sholat asar. Tapi yang kuat adalah dia mengatakan sholat subuh. Persiapan untuk sholat subuh, dan setelah sholat subuh mau perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Dajjal. Ya, waktu itu Dajjal ada di Palestina. Ya. Jadi ketika turun itu, ya imamnya mestinya adalah Imam Mahdi. Walaupun dalam riwayat lain nanti saya mengimami, tapi riwayat lain mengatakan bahwa Imam Mahdi lah yang akan mengimamin Isa ibn Maryam. Imam Mahdi ketika turun Isa ibn Maryam, silakan tafadhol ya akhir. Ini Nabi Isa silakan jadi sholat. Jadi imam sholat subuh. Isa ibn Maryam janganlah kami wajib. Ya. Kalau Isa ibn Maryam kok sholat subuh iya, karena beliau sudah
memeluk Islam. Jadi turunnya bukan di gereja, ya, tapi di masjid atau turun ketika iqamah dan ikut sholat subuh. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa Isa bin Maryam sudah masuk Islam. Ya. Dan beliau akan turun di muka bumi ini menegakkan tatbiqus syariah, menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, ya, Isa bin Maryam nanti. Ya, ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Ketika Isa bin Maryam tadi diperintahkan untuk maju ke depan, beliau mengatakan, kami yang maju mengimami karena sholat telah diiqamati untukmu. Berarti kalau kita ambil pelajaran, kalau ada imam yang datang kemudian diqamatin karena melihat imam sudah datang, kemudian ada orang lain datang yang lebih afdal daripada dia umpamanya, maka sebaiknya sudahlah yang maju adalah yang memang diiqamati untuknya. Karena Nabi Isa mengatakan, sudahlah kamu karena iqamat ini, ya, qomat sholat ini karena kami akan maju, karena imam yang dianggap imam itu kamu, makanya sudahlah kamu yang maju, saya jadi makmum. Ya, ini kalau seandainya imam asli datang, tetapi imam yang enggak asli sudah maju, sudah iqamah, ya nggak usah mundur lagi, walaupun boleh. Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Abu Bakar Siddiq itu maju, ya sudah sholat, bahkan Nabi Muhammad SAW baru datang bersama beberapa rombongan dari Masjid Kuba, tapi tidak salah itu, dan beliau di shop pertama karena masjidnya ya tidak ada temboknya, beliau langsung di shop pertama. Abu Bakar Siddiq itu kok mendengar suara ricuh di belakang, pada apa? Beliau menengok sebentar, oh, ternyata ada Rasulullah SAW dari shop pertama, dan beliau ingin mundur, ya, tapi Rasulullah mengatakan tetap di tempat, jangan mundur. Ya, artinya kalau sudah terlanjur menjadi imam, sudah tidak usah mundur lagi. Ya, sebagaimana Nabi Isa bin Maryam kepada Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Ya. Kapan beliau turun? Tadi katakan beliau turun pada waktu sholat subuh. Ya. Kita akan lihat sifat Isa bin Maryam. Sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang laki-laki yang berpostur tubuh yang atletis, katanya. Wajahnya putih kemerah-merahan. Jika ia menundukkan kepala, butiran air bercucuran. Dan begitu juga ketika mengangkat kepala. Kita lihat sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Muslim. Ya, beliau bersabda, yanzilullahu Isa alaihissalam indal manarah al-bayda. Allah SWT akan menurunkan Isa bin Maryam di sebelah timur menara putih, sebelah timur Damaskus, ya, baina mahrudataini wadi'an kaffaihi, ya, berpakaian lapis dua seraya merentangkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatar, kalau dia menunduk atau menggelengkan kepalanya, qatar, akan terpecah air. Wa idza rafa tahaddara minhu jumanun kaluk, ya, begitu mengangkat kepalanya, batu zamrud yang berkilauan itu akan berjatuhan darinya. Ya, istilahnya wajahnya cerah kemerahan begitu, badannya ya tegap. Ya. Kemudian di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, beliau bersabda, laisa baini wa baina Isa bin Maryam nabiyyun, sesungguhnya tidak ada antara saya dan antara Isa bin Maryam nabi.
Maka dari lain dia mengatakan saya yang paling tahu, ana aula bi Isa bin Maryam, saya paling tahu, paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Ya. Wa innahu nazilun, sesungguhnya dia benar-benar akan turun di muka bumi ini. Fa idza ra'aituhu fa'rifuhu, jika kamu melihat ketahuilah bahwa beliau cirinya seperti ini. Ya. Rajulun marbu', beliau adalah orang yang berperawakan tubuh sedang, jadi tidak tinggi kayak gentel, kayak apa? Kayak tinggi apa gentel itu? Kayak galak, ya, atau kayak tangga, enggak kayak gitu kan? Ada orang, kayaknya orang-orang India, orang-orang Afrika yang tinggi tapi kurus. Enggak, beliau enggak begitu. Beliau tidak terlalu tinggi, maksudnya bukan pendek, biasa, orang biasa, sedang tapi besar. Ya. Beliau adalah seorang berwarna tubuh sedang dan berkulit hitam berkulit putih kemerah-merahan. Jadi putih dan merah ini memang hampir susah dibedakan. Ya. Kalau orang itu putih banget, itu kan kemerah-merahan. Bukan putih kayak putih mayat, tapi putih kemerah-merahan. Ya, putih kemerah-merahan artinya putih yang enak dilihat. Ia akan turun dan memakai 2 lapisan pakaian, seakan-akan kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Tidak basah tapi kelihatannya ada air yang menetes. Subhanallah. Ya. Kulitnya merah, maksudnya kulit merah itu bukan merah kayak merah begini. Bukan merah kayak gini, jadi putih kemerah-merahan. Gimana itu putih kemerah-merahan? Pernah nggak melihat orang yang putih tapi kemerah-merahan? Ya seperti itu. Ya. Rambutnya ikal, nggak seperti rambut kan Indonesia lurus. Kalau ikal ya, ikal itu tidak lurus. Ya. Jadi tidak lurus itu maksudnya dia itu rambutnya mudah diatur lah, ya, tidak berantakan gitu. Seperti rambutnya Rasulullah SAW itu juga ikal, bukan ical ya, ikal. Dan dadanya lebar berarti beliau berparakannya lebar, nggak kurus. Jadi seperti Rasulullah SAW. Ya, kata-kata Nabi seperti itu. Ya laki-laki ya, sebaik-baik orang yang berkulit sawo matang. Ada yang mengatakan berkulit sawo matang, berkulit putih ya kemerah-merahan, yang kau lihat berambut ikal dan bersih. Ya, beliau bersih. Ya. Makanya pekerjaan pertama Isa bin Maryam apa? Pekerjaan Isa bin Maryam itu apa saja? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Isa bin Maryam itu para hadirin itu punya 2 kerjaan penting, 2 tugas dan misi. Isa bin Maryam itu ada 2. Apa itu? Turun ke muka bumi ini ada 2 pekerjaan penting. Yang lainnya ikut, cuma 2 ini yang paling penting. Apa? Membunuh Dajjal. Yang kedua membunuh Dajjal. Yang kedua yang besar, membunuh Ya'juj wa Ma'juj. 2 musuh besar yang susah dikalahkan. Ya, maksudnya 2 musuh besar yang merusak umat Islam. Itu 2 ini. Ya, selain itu tadi mematahkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, ini kan kerjaan-kerjaan yang tidak terlalu besar dibanding kalau munculnya Dajjal sama munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kapan muncul Ya'juj wa Ma'juj? Setelah Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam. Jadi ceritanya ketika Isa bin Maryam itu bisa memimpin dunia selama 40 tahun, rakyat bahagia, sejahtera, ya, itu nanti tiba-tiba ya, tembok yang dipakai untuk mengurung Ya'juj wa Ma'juj itu akan pecah dan akan keluar semuanya. Nah, ketika keluar semuanya itu ribut manusia di dunia ini, mereka kebelarian karena
akan dikejar dan dibantai oleh Ya'juj wa Ma'juj sampai beliau nanti akan membunuhnya. Jadi yang pertama kali adalah membunuh masih ada Dajjal. Di mana dibunuhnya? Ya, dibunuhnya di Baitul Maqdis. Ya. Karena Isa bin Maryam kan di Damaskus di Syria itu menuju Baitul Maqdis, di situ ada masih Dajjal bersama 70.000 Yahudi. Ini hampir sama dengan apa yang kita lihat sekarang. Baitul Maqdis dikuasai oleh Yahudi. Jumlahnya berapa? 70.000 pasukan Yahudi di bawah komando Dajjal itu di Baitul Maqdis, ya. Kemudian umat Islam diperintahkan oleh Isa bin Maryam untuk membuka pintu gerbang, ya. Maka di belakangnya ternyata muncul Dajjal, ya. Dalam hadis Abu Umamah berkata Rasulullah SAW, ya, bersabda Rasulullah SAW, ya, Fa'idan sarafa qala Isa alaihissalam, maka ketika telah selesai ia bisa berkata, bukalah pintu itu, maksudnya pintu Baitul Maqdis di situ. Fayuftahu wa wara'ahu Dajjal, bukalah pintu lalu mereka membukanya dan ternyata di belakangnya ada Dajjal. Sebagai yang kita ketahui, Dajjal mau masuk kota Madinah, nggak bisa. Kenapa? Setiap gang, setiap pintu kota Madinah itu dijaga oleh malaikat, sehingga malaikatnya memukul Masih Dajjal itu dengan sayapnya diarahkan kepalanya itu ke Baitul Maqdis, ke Syam. Nah, di Syam itulah nanti akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Ya. Baru Dajjal ma'ahu sab'una alf Yahudi, di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Di dalam lain kita sebutkan 70.000 Yahudi dari Bani Asfahan, dari Asfahan, dari kota Asfahan yang ada di Irak, di Iran. 70.000 Yahudi dari Asfahan, ya. Semuanya membawa pedang, terhunus dan tajam. Ya. Ketika Dajjal melihatnya, dadaba kama yadubul milhu fil ma. Jadi begini, Isa bin Maryam itu mempunyai aroma bau, tapi bau bukan bau enggak enak, pokoknya aroma, suatu ciri khasnya baunya Isa bin Maryam. Bau itu akan menyebar dari jarak jauh. Setiap orang kafir yang menghirup langsung mati. Dalam film itu. Ini nyata bukan film. Menghirup mati semua, ya. Jadi kayak gas beracun. Nggak usah jauh-jauh terbukti itu gas beracun, kan begitu. Perang di akhir zaman kan pakai gas senjata kimia itu, yang mau diledakkan oleh Bashar al-Assad di Syria, itu kan menggunakan gas kimia. Nah mungkin juga nanti Ismail itu punya gas, tapi bukan dari nuklir, tapi gas dari badan beliau. Kayak gas itu dihirup itu akan mati itu orang-orang kafir. Dajjal ketika lihat Masih Maryam ini, dia melihat mungkin kena aromanya juga, maka Dajjal itu akan hancur lebur seperti hancurnya milih itu garam. Di mana hancurnya? Ketika terkena air. Nah, nanti setelah ini tolong dipraktekkan, ya. Masing-masing masuk ke dapur, ya. Garam, ya, garam itu diberi air kayak apa? Diberi air. Lah, itulah anggap saja garam itu Dajjal. Anggap garam yang agak tinggi itu batangan diberi air. Nanti kan hancur. Nah, itulah hancurnya Dajjal ketika melihat Isa bin Maryam. Hancur yadubu kama yadubul milah fil ma. Hancur lebur meleleh
seperti marahnya garam dalam air. Kemudian ini enggak dibiarkan begitu saja. Wa yantaliqu hariban wa yaqulu Isa alaihissalam innani fika darbat lan tasbiquni. Sambil hancur dikit-dikit lari. Tapi enggak dibiarkan oleh Isa bin Maryam, enggak bisa. Saya pukul kamu sampai mati. Kemudian membawa pedang, kemudian ketangkap, ditusuklah. Ya, Dajjal itu dengan pedang oleh Isa bin Maryam, kemudian akan keluar darahnya. Ya. Di mana ditusuknya? Dikejar-kejaran begitu. Ya. Kejar-kejaran begitu sampai di bab Lud. Bab Lud itu di mana? Kalau kita bisa kunjung ke Baitul Maqdis akan melihat Babul Lud itu di mana? Babul Lud Asy-Syarqi, di pintu Lud sebelah timur, fayahzimu law Yahud. Nah, dengan Dajjal mati itu maka orang Yahudi akan kalah. Maka ada hadis lain, setiap yang mereka sembunyi, kemudian setiap batu itu akan mengatakan bahwa orang Muslim ini Yahudi di belakang saya, bunuhlah, kecuali pohon golpa. Itu yang tidak mau mengatakan. Nah, ini bebarengan hadis satu dengan yang lain saling melengkapi. Disinilah Isa bin Maryam bisa membunuh Dajjal. Dalam riwayat yang disebutkan akan keluar darah dari tubuh Dajjal, diperlihatkan oleh Allah SWT. Padahal ini bisa, itu mati dan mati gitu aja, hancur luluh seperti garam bisa. Tapi ketika belum hancur beneran, itu dibunuh oleh Isa bin Maryam sehingga darahnya keluar. Persis kayak Firaun. Allah mampu menembakkan Firaun mati di dasar laut, bisa. Tapi Allah menghendaki lain. Firaun itu dihempaskan oleh ombak sehingga selamat. Firaun selamat. Maksudnya selamat itu selama tubuhnya mati dalam keadaan masih utuh tubuhnya, supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, termasuk kita. Coba sejak zaman dahulu berapa abad itu Nabi Musa, sampai sekarang Firaun masih bisa dilihat di Mesir. Ya, saya pernah melihat di kaca. Di kaca itu kalau mau melihat bayar sekitar 200.000. Cuma lihat saja, nggak boleh bawa kamera, HP, potret nggak boleh lihat. Nah, kalau kepengen lihat tidak jadi fotonya aja, supaya nggak bayar. Ya, kalau yang bayar masuk. Itu dijaga dengan ketat, itu kelihatan itu Firaun. Padahal sudah berapa abad itu? Bisa dihitung berapa abad sebelum Masehi ya, Nabi Musa kan. Subhanallah. Itu kehendak Allah supaya kita mengambil pelajaran. Maka Dajjal itu demikian, dikehendaki oleh Allah tidak mati, hancur seperti leburnya garam, tapi masih tersisa dikit, dibunuh sehingga darahnya keluar. Seperti juga Abraha, dalam satu riwayat Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah itu ketika kena teror ababil, kena batu dari Sijil, dari neraka itu nggak mati di tempat, tapi Abraha ini terkelupas kulitnya, itu tapi masih hidup, lari ke selatan ke Yaman dalam keadaan seperti ayam yang kehujanan. Oh, udah nggak karuan lah. Mereka ini satu-satu, ininya mereka satu, jari-jarinya satu hilang sampai yang udah mati, udah daging-dagingnya banyak yang terkelupas karena kena batu dari Sijil, dari neraka jahanam itu. Nah, ini hikmah Allah SWT supaya kita menjadikan pelajaran bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang seperti Dajjal ini akan dibunuh oleh Isa bin Maryam dan akan hancur. Di akhir zaman akan hancur di bawah Isa bin Maryam atau dengan pedang Isa bin Maryam sehingga darahnya akan terlihat ya kemerah-merah. Aduh, rahimahullah, barangkali sampai sini dulu, nanti kita lengkapi tinggal dikit ya, tentang Isa bin Maryam, dan insyaallah setelah itu kita akan bicara tentang Ya'juj wa Ma'juj. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tanda-tanda hari kiamat yang besar ini sebelum datangnya hari kiamat ya.
Kalau sudah selesai langsung kiamat, ya sudah, berarti kita sudah menyelesaikan tanda-tanda ini. Pas, kalau pas selesai langsung kiamat, ya berarti pas ya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, sehingga kita kalau bisa memang tidak melihat dari kiamat, karena hari kiamat itu akan muncul di masa orang-orang sudah rusak ya, di mana orang muslim akan dimatikan oleh Allah SWT dulu, baru datang hari kiamat. Demikian ya teman-teman, pertemuan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf.